Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita kasihi di dalam Tuhan. Saat ini Injil diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ketika kita membaca perikop itu, kita pun sering mengalami seperti yang dialami oleh dua orang buta. Siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang mau sakit? Dan yang namanya sakit itu bisa tiba-tiba datang. Tetapi apa yang kita mau lakukan ketika tiba-tiba yang namanya sakit itu datang? Seperti dua orang buta. Pertama, dia datang dan mencari Yesus. Bukan hanya mencari dan datang, tapi dia berseru-seru supaya Yesus tuh lihat, ini loh aku loh ini orang yang buta, tapi dia sungguh-sungguh percaya. Dia beriman yang kedua, dia beriman, dia percaya bahwa Yesus pasti akan menyembuhkan dia kalau dia datang kepada Yesus. Karena dia sungguh percaya dan beriman, pada saat itu Yesus pun menyembuhkan. Dan Yesus juga bertanya, percayakah engkau? Yesus bertanya pada kita semua, percayakah kita pada kekuasaan Tuhan? Karena hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan kita semua. Dokter dan obat-obatan dipakai sebagai sarana untuk penyembuhan. Ketika saya sedang ziarah ke Israel, waktu itu jalan salib di Via Dolorosa, tiba-tiba pinggang saya ini sakit. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba pinggang saya itu sakit. Sampai jalan itu sakit sekali. Dan saya pada saat itu berjalan dengan seorang ibu. Ibu itu berumur 76 tahun. Dia sudah terengah-engah karena dia memang sakit jantung. Tapi ibu ini luar biasa. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah bilang, Ivon kita duduk dulu ya karena tante lagi capek. Gak pernah. Dia jalan walaupun pelan. Dan saya menemani dia sambil saya juga sakit pinggang. Tapi saya tidak berani ngomong sama si tante bahwa saya sakit pinggang. Karena dia sendiri saja tidak pernah mengeluh. Masa saya yang muda mengeluh. Pada saat itu saya katakan, Tuhan tolong saya. Kenapa tiba-tiba sakit ini datang? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tapi itulah yang saya alami. Saya jalan terus sambil meringis-meringis dan bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan aku sakit seperti kayak, saya ingat seperti waktu mau melahirkan, seperti itu kira-kira sakitnya. Jadi sakit sekali. Ketika tiba di stasi ke-14, selesai, kemudian kami masuk di gereja. Romo mengatakan, hening, apa yang Anda rasakan? Saya hening dan saya menangis. Saya katakan, Tuhan, apa yang saya alami ini dan kenapa tiba-tiba mengalami seperti ini? Tuhan jawab dalam hati saya, apa yang engkau alami hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang kualami. Pada saat itu saya tambah menangis karena saya katakan selama ini saya tahu Yesus tuh dipukuli, Yesus tuh dimahkotai duri, Yesus tuh jatuh.
Saya tahu, tapi saya tidak bisa merasakan apa-apa. Hanya melihat. Tetapi pada saat itu, sungguh saya merasakan betapa luar biasanya penderitaan Yesus itu untuk saya dan kita semua. Tuhan, terima kasih. Baru saat ini saya bisa menyadari betapa luar biasanya penderitaanmu, betapa luar biasanya pengorbananmu untuk kita semua, anak-anakmu. Tolong Tuhan, beri saya kemampuan untuk saya kuat. Selesai berdoa, kita mau ke kubur Yesus, hanya dekat. Begitu keluar dari gereja, sakit pinggang saya ini sembuh. Di situ saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk pengalaman yang begitu indah, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya duga, tapi boleh saya alami. Dan saya boleh merasakan betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami semua. Betapa luar biasanya Engkau mencintai kami semua. Sehingga mari pada saat kita mengalami sakit, pada saat kita mengalami apa saja, kita mau datang mencari Yesus. Satu. Kemudian kita mau percaya bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib. Dan yang ketiga, kita beriman sungguh-sungguh bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang kita alami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan lewat setiap kehidupan kita. Mari seperti dua orang buta, kita berseru-seru, kita tidak usah malu, kita tidak usah takut, karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk semua yang boleh kami alami dalam hidup kami. Dan kami percaya dan kami tahu Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena janjimu Engkau senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Kami serahkan hidup kami Tuhan untuk Kau pakai bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau belajar untuk datang mencari Engkau, percaya dan beriman dengan sepenuh hati bahwa segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.